Ya, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, ini tadi berkenaan dengan Samawaca. Yang selanjutnya adalah Samakamanta. Yang juga perlu disampaikan pula bahwa Samawaca juga muncul karena ada Samadidi dan juga ada Sama Sangkapa. Nah, di dalam Mahacattarisaka Sutta, seseorang memiliki pandangan benar, memiliki pikiran benar. Seseorang yang punya pikiran benar memiliki ucapan benar. Karena apa? Sekali lagi bahwa sama sangkapa juga vitaka. Jadi vitaka itu juga mengacu pada wati sanggara. Jadi kalau cara berpikirnya benar, ya kata-kata yang dipikirkan itu benar, begitu keluar menggunakan ucapan melalui mulut, itu juga menjadi benar. Maka orang yang punya sama sangkapa juga memiliki ucapan yang benar. Nah, juga orang yang memiliki ucapan benar akan memiliki perbuatan yang benar. Nah, perbuatan yang benar di sini yaitu mengacu kepada terutama empat, ya sebelum mengacu pada empat juga seperti yang lainnya, perbuatan benar atau sama kamanta juga dikategorikan menjadi dua, yang masih merupakan perbuatan benar tetapi bisa membawa kepada kelahiran, membawa kepada buah, dan masih ada disertai kotoran batin, dan juga adalah perbuatan benar yang itu merupakan faktor dari sang jalan. Jadi perbuatan benar di dalam seseorang yang mengembangkan yaitu sama kamanta, ya, demi untuk pembebasan batin. Itu adalah perbuatan benar yang masuk ke dalam maganggang atau faktor dari sang jalan. Nah, di sini untuk perbuatan yang benar itu adalah perbuatan yang menghindari tiga hal. Kalau tadi ucapan benar adalah ucapan yang menghindari empat hal, perbuatan benar menghindari tiga hal, yaitu perbuatan yang menghindari pembunuhan atau katakan uh, menghancurkan kehidupan lain, kemudian juga perbuatan yang menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, atau dengan kata lain menghindari pencurian, dan yang ketiga adalah perbuatan benar yang adalah penghindaran dari perbuatan melakukan tindakan asusila. Nah, di sana kamesu micacara wiramani. Jadi penghindaran dari perbuatan asusila. Nah, itu adalah perbuatan yang dikatakan benar. Tetapi selama itu ya katakan masih ada kotoran batinnya, masih membawa kepada buah buah kebajikan. Ya, kalau perbuatan ini kan perbuatan bajik, tapi juga masih membawa pada buah kelahiran, maka itu adalah kategori yang pertama. Tapi ketika dikembangkan demi untuk pelenyapan kotoran batin, yaitu adalah bagian dari maganggang. Nah, tentu di sini harus dipahami apa itu pembunuhan, apa itu yaitu pencurian, mengambil apa yang tidak diberikan, dan juga apa itu yang disebut sebagai tindakan asusila. Nah, tiga hal ini ya di dalam kitab ulasan terutama itu disampaikan. Nah, pembunuhan misalnya, kalau secara Buddhis dikatakan sebagai membunuh, itu kan kalau ada lima hal. Jadi tidak kemudian pokoknya kalau kita atau katakan seseorang dengan aktivitasnya kemudian dari aktivitasnya itu membawa kepada kematian dari makhluk lain, itu pembunuhan. Tidak demikian, tetapi harus ada lima hal, yaitu dikatakan pembunuhan kalau yang pertama harus ada makhluk, makhluk yang masih hidup, bukan yang telah mati. Yang kedua, ya kita sadar betul bahwa itu adalah makhluk, ya jadi bukan benda mati. Yang ketiga, kita punya niat, niat untuk menghancurkannya, niat untuk membunuh. Yang keempat, melakukan usaha, cara, apakah dengan diri sendiri atau cara dengan meminta menyuruh orang lain.
Nah, yang kelima adalah hasil dampak akibat dari cara tersebut, nah, makhluk tersebut, ya hasilnya adalah mati. Nah, kalau lima hal ini merupakan ya menjadi ada di sana, maka itu disebut sebagai pembunuhan. Tetapi kalau salah satu dari lima hal ini tidak ada, yaitu bukan sebagai pembunuhan. Sebagai contoh misalnya ada makhluk, sadar terhadap makhluk, tapi tidak punya niat untuk membunuh. Ya. Tapi ketika kemudian melakukan sesuatu, ternyata makhluk itu mati misalnya. Walaupun dampaknya mati, karena tidak ada niat untuk membunuh, ya itu bukan pembunuhan. Apalagi kalau misalnya tidak tahu bahwa itu adalah makhluk, tidak sadar itu makhluk, kemudian uh, dampak dari aktivitas yang orang lakukan itu kemudian mati, itu bukan sebagai pembunuhan. Sebagai contoh adalah seorang biku pada zaman Sang Buddha, itu yang paling terkenal dalam hal ini adalah Cakupala, Bhante Cakupala. Nah, beliau itu adalah seorang arahanta. Nah, karena beliau matanya buta, maka suatu kali ketika beliau sedang berjalan, banyak menginjak serangga, barangkali semut dan sebagainya. Nah, para biku lain pada komplain, loh katanya ini Bhante-nya sudah arahanta, tapi kok masih membunuh itu berbagai serangga. Nah, tetapi karena dia tidak punya niat, Bhante Cakupala tidak punya niat, paling tidak tahu bahwa itu ada makhluk, yaitu bukan sebagai pembunuhan. Walaupun dampak dari beliau berjalan, menginjakkan kakinya, tapi kemudian banyak serangga yang mati. Karena tidak ada niat, ya bukan sebagai pembunuhan. Atau pada zaman di Vinaya zaman Sang Buddha, ada kasus juga. Ada seorang anak dan seorang ayah, keduanya itu menjadi biku. Nah, suatu kali anaknya ini meminta ayahnya untuk bersama-sama pindah patah. Nah, tetapi kemudian pada saat ia meminta, mendorong ayahnya. Ketika ayahnya didorong, jatuh, meninggal. Kemudian karena ragu-ragu, khawatir dan sebagainya, datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha bertanya, ada niat tidak untuk membunuh ayahnya? Oh, tidak ada, Bante. Nah, kalau tidak ada niat, ya itu bukan sebagai pembunuhan. Bukan pelanggaran para jika. Tetapi suatu kali ada kejadian serupa. Anak dan ayah juga. Nah, yang anaknya ini memanggil ayahnya untuk bersama-sama pindah patah dan dia dorong ayahnya. Nah, tetapi ternyata ayahnya mati juga, meninggal. Dan ternyata dia punya niat. Niat untuk membunuh yaitu ayahnya. Ya, sudah para jika dia. Itu dikatakan sebagai pembunuhan. Ya, ada juga. Nah, sekarang kan mungkin ini mungkin yang namanya namanya cara itu tidak harus menggunakan fisik. Ya, menggunakan ucapan juga sama. Ada kasus pada zaman Sang Buddha juga. Ada seorang biku ini, yang dia itu ceramah, ceramah tentang kematian. Nah, terhadap seseorang yang memang tujuannya adalah supaya orang tersebut mati, meninggal karena ketakutan. Barangkali ya supaya kena jantung mendengar hal-hal yang berkenaan dengan kematian. Jadi shock, ketakutan, dan kena jantung ya. Ternyata betul dia Bante ini, biku ini melakukan demikian ceramah tentang perenungan kematian, tetapi tujuannya ternyata untuk menghabiskan nyawa orang yang mendengar itu, yang orang tua itu. Ternyata betul dia barangkali takut kemudian meninggal. Ketika ditanya, mengaku bahwa memang tujuannya demikian. Ya walaupun itu bukan dengan fisik, karena itu adalah usaha cara yang dia lakukan, maka dia dikatakan sebagai membunuh. Itu perbuatan membunuh dan ya dia dikategorikan sebagai melakukan parajika, harus lepas jubah. Nah, seperti itu artinya lima hal ini harus ada. Jadi kalau tidak ada niat, ya itu bukan pembunuhan. Nah, tentu kalau kalau kita sadar ada makhluk, kita sadar itu adalah sebagai makhluk, punya niat juga untuk membunuh, kemudian tidak melakukan cara, tidak melakukan usaha untuk membunuhnya, ternyata makhluknya mati, ya tetap bukan pembunuhan. Karena tidak ada usaha dari dia.
Atau misalnya sampai pada usaha, sampai pada cara, tetapi orangnya itu atau orang yang ingin dibunuh atau makhluk yang ingin dibunuh ternyata tidak meninggal, hanya terluka saja. Nah, itu bukan pembunuhan. Tapi kalau kemudian dari luka tersebut setelah beberapa hari dia meninggal, oh berarti dia orang tersebut melakukan pembunuhan. Karena dari apa yang dia lakukan, walaupun gap beberapa hari meninggal, artinya dia melakukan pembunuhan. Nah, jadi pembunuhan di sini adalah ketika ada 5 hal yang memang terpenuhi di sana, baru dikatakan pembunuhan. Tetapi kalaupun tidak ada 5 hal, kalau sudah ada niat untuk membunuh, itu termasuk bagian dari kotoran batin. Itu adalah bagian dari kebencian dan itu tidak sesuai. Itu tidak sesuai dengan ya ajaran Sang Buddha. Ya salah satu yang kemarin juga dibahas itu termasuk dari micca sangkapa, jadi pikiran yang salah. Termasuk terutama adalah vihingsa sangkapa atau vihingsa vitaka, pikiran untuk melukai, untuk menghancurkan makhluk lain. Dan walaupun tidak sampai yaitu keluar melalui action dari jasmani ataupun ucapan, itu masih bagian dari pikiran buruk yang itu tidak baik, perlu dilenyapkan. Nah, itu adalah pembunuhan. Sedangkan untuk berkenaan dengan yaitu mencuri, yaitu juga sama. Itu juga harus ada benda dan sadar sekali benda itu adalah milik orang lain, kemudian punya niat untuk menjadi miliknya dengan cara mencuri, mengambil tanpa adanya izin. Nah, kemudian ada upaya, kemudian benda tersebut berpindah, itu saja, baru berpindah saja. Itu belum belum betul-betul menjadi milik, sudah berpindah saja, itu sudah bagian dari pencurian. Ya. Jadi, tetapi kalau kemudian misalnya ada kasus nih, kasus kita sesama biku gitu kan. Ada seorang biku yang punya sesuatu, nah kita itu berpikirlah kita boleh boleh menggunakan saja kok. Kita tahu bahwa itu memang digunakan bersama ataupun walaupun itu milik biku lain, teman kita tahu kok dia tidak ada masalah ketika kita menggunakan. Jadi sama-sama tahu dan kita tidak punya pikiran untuk mencurinya. Kita hanya berpikir bahwa ini tidak apa, ini biasa kok bikunya, oke-oke saja kalau kita ngambil gitu. Dan itu bukan pikiran ingin mencuri untuk mendapatkan kayak orang mencuri, tidak, tapi sama-sama tahu yaitu itu bukan pencurian. Karena tidak ada tujuan untuk mencuri, hanya tahunya adalah bahwa ini bisa digunakan bersama. Jadi biku lain tidak bermasalah dengan hal ini. Itu bukan pencurian. Ya, bahkan seperti misalnya dulu ada cerita pada zaman Buddha Kasapa. Ya, Bante Buddha Kasapa itu datang ke salah satu rumah tangga. Nah, rumah tangga itu namanya Gatikara. Nah, Gatikara ini kalau pada zaman Buddha Gautama itu adalah Anatabindika, yaitu Dayaka terunggul di antara para Dayaka lainnya. Nah, Gatikara juga sama, Dayaka terunggul. Jadi para para Dayaka lainnya. Walaupun Gatikara tidak tidak kaya seperti Anatabindika, hanya dia sebagai seorang pembuat pembuat kayak periuk dan sebagainya, tembikar ya, pembuat tembikar. Tetapi dikatakan sebagai yang terunggul di antara para para dayaka lainnya. Ya, jadi dan dikatakan sudah mencapai anagami. Datang Sang Buddha dengan para siswanya, datang ke rumahnya, ketika ada makanan ambil saja makanannya. Dan yang ada di situ adalah ayahnya yang buta. Jadi tanpa adanya izin, tapi karena tahu bahwa itu bukan bukan artinya sudah memang Gatikara itu sudah sangat percaya dengan para biku, Sang Buddha gitu kan. Pokoknya apapun ya sudah, kalau memang itu milik Gatikara udah diambil saja. Nah, Sang Buddha juga sudah yakin, sudah percaya sekali, sudah punya trust yang betul-betul dengan Gatikara ini. Jadi ketika datang mengambil saja. Kemudian suatu kali ketika ada salah satu kuti yang atapnya itu rusak, datang kepada rumahnya Gatikara dan diambil atapnya tanpa ada izin, tetapi mereka sama-sama tahu.
Dan itu sesuatu yang itu di situ bukan pencurian, bukan pencurian, tapi memang betul-betul tahu ya. Jadi bukan sekedar kata asumsi kita, nggak apa-apa gitu, padahal tidak. Tapi itu betul-betul kepercayaan satu sama lain. Nah, itu bukan sebagai pencurian. Ya, bahkan kalau di dalam kitab ulasan itu ketika kan kita sering mendengar ada istilah saranya dhamma. Jadi hal-hal yang membawa kepada kerukunan, sarannya membawa pada kerukunan. Nah, kalau ada seorang biku dalam kitab ulasan disebutkan yang mempraktikkan saranya dhamma. Jadi kalau betul-betul menurut kitab ulasan, kalau seorang biku betul-betul bisa mempraktikkan saranya dhamma selama 12 tahun tanpa adanya cacat sekalipun, itu bahkan ketika tinggal di tempat yang terpencil, tempat di hutan yang nggak ada pemukiman, tetap biku tersebut akan mendapatkan makanan. Karena apa? Yang memberi makanan tidak hanya manusia, bahkan dewa. Nah, bagaimana mempraktikannya? Mempraktikkan saranya dhamma dalam kitab luasa disebutkan, nah, biku tersebut itu harus mempraktikkan kehidupan mencari makanan dengan cara pindah patah. Jadi pindah cara ya, jadi berkeliling ke pemukiman mendapatkan makanan. Setiap hari demikian selama 12 tahun. Nah, kemudian setelah sampai di wihara, makanan tersebut bisa dimakan oleh siapapun, oleh para biku lain. Bahkan mempersilahkan para biku lain juga bisa mengambil makanan yang ada di mangkoknya. Kalau misalnya seandainya mangkoknya ditinggal di Bojana Sala, tempat para biku bersantap, atau di zaman dulu namanya Upadana Sala, jadi tempat para biku bersantap. Nah, ketika itu dilakukan, kemudian ada biku lain yang melihat mangkok dari biku tersebut dan tahu ini adalah milik dari seorang yang mempraktikkan saranya dhamma. Ya, jadi ada praktek demikian dan dia mengambil saja karena tahu bahwa itu memang bisa bisa dikonsumsi oleh yang lain juga. Dia mengambil karena percaya sekali bahwa itu memang memang apa tidak apa ketika mengambil itu bukan mencuri gitu kan. Nah, itu dilakukan. Nah, kalau suatu kali dia ikut tersebut sudah 10 tahun ini, 10 tahun itu betul-betul tidak ada cacat gitu kan. Walaupun ada biku lain itu mengambil makanan ya betul-betul ya hatinya lega, tidak ada kebencian sama sekali, apalagi sampai mengucapkan kata-kata kasar. Tapi kalau suatu saat setelah 10 tahun, ternyata ketika makanannya itu diambil sama yang lain, muncul kemarahan. Nah, dia harus mengulangi dari awal. Kalaupun sudah hampir 12 tahun, harus mengulangi dari awal untuk bisa mencapai 12 tahun full. Makanya orang yang mempraktikkan sarannya dhamma seperti itu luar biasa sekali karena betul-betul tidak ada kebencian sama sekali berkenaan dengan makanan yang ia dapatkan dari Indacara. Nah, sehingga di sini orang yang mempraktikkan praktik demikian ketika makanannya diambil sama sesama biku tidak boleh marah. Dan biku-biku lain pun juga ketika mengambil atas dasar kepercayaan demikian itu bukan sebagai pencurian, bukan sebagai mencuri. Nah, karena apa? Mencuri di sini juga yang menjadi poin paling penting juga sama, yaitu adalah niat. Niatnya bagaimana? Kalau niatnya bukan mencuri, apalagi tahu bahwa Bante ini adalah Bante yang mempraktikkan saraniya dhamma, itu bukan sebagai pencurian. Nah, sehingga di sini ya mencuri itu kalau ada niat untuk mengambil apa yang tidak diberikan, kemudian bendanya berpindah tempat, itu sudah bagian dari pencurian. Nah, kemudian yang ketiga kamesu micacara. Nah, di sini ya memang di sini mengacu pada secara umum kamesu micacara itu praktik yaitu melakukan tindakan asusila yang biasanya dalam kota-kota lain yang melakukan hubungan seksual yang bukan menjadi yang bukan secara syah ya, istri atau suaminya. Tetapi ini tentu adalah untuk rumah tangga. Kalau untuk seorang biku ya hal tersebut jangankan sih apa namanya ya memang sudah tidak punya istri. Jadi kalau melakukan dengan siapapun ya itu sudah sebagai pelanggaran. Ya, bahkan harus lepas jubah ya. Itu sebagai sesuatu yang tidak baik.
Nah, kalau seseorang menghindari tiga hal ini, ya dengan tujuan betul-betul untuk pembebasan, penyiapan kotoran batin, itu dikatakan sebagai maganggang. Nah, tentu sebagai seorang praktisi dhamma, seorang apalagi seorang biku ya, memang apapun praktik yang kita lakukan itu memang untuk pengembangan batin. Mempraktikkan kehidupan dengan cara berucap yang benar, dengan cara berbuat yang benar, itu semua adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Ya, itu adalah tentang sama kamanta. Tentu kalau sama kamantanya adalah perbuatan yang benar. Menghindari itu semua adalah perbuatan yang benar. Jadi alih-alih misalnya melakukan pembunuhan, ya kita justru harus melakukan hal-hal yang baik, yaitu bagaimana kita bertindak demi kesejahteraan, demi manfaat, kebahagiaan dari makhluk lain. Jadi alih-alih kita melakukan seperti pencurian, tetapi kita justru harus berbagi. Jadi apapun yang kita miliki harus kita bagikan untuk orang lain. Apalagi salah satu dari syarat saranya dhamma kan apapun yang kita dapatkan dengan cara yang benar, ya kita juga baik untuk berbagi dengan sesama biku, yaitu juga hal yang sangat baik. Nah, kemudian alih-alih melakukan tindakan asusila, ya justru harus mempraktikkan kehidupan selibat. Nah, seorang berumah tangga paling tidak adalah ya tidak melakukan tindakan asusila. Ya, kalau dalam waktu-waktu tertentu, ya harus mempraktikkan praktik selibat Brahmacari dengan mempraktikkan 8 sila. Itu sesuatu yang sangat baik dan merupakan bagian dari perbuatan yang benar, perbuatan yang membawa kepada pembebasan. Dan tentunya sekali lagi bahwasanya kenapa perbuatan yang benar ini harus dikembangkan karena lagi-lagi semua itu muncul dari pikiran. Kita melakukan kejahatan melalui fisik itu juga karena pikiran kita. Kita melakukan perbuatan baik secara fisik itu juga karena representasi dari pikiran kita. Itu apa yang sebenarnya muncul dari pikiran kita. Artinya kalau kita betul-betul mengendalikan pikiran kita, mengendalikan batin kita, maka ucapan dan perbuatan kita pun juga dilakukan secara hati-hati. Nah, itu adalah perbuatan yang benar. Kemudian selanjutnya adalah yang harus dilakukan oleh dalam praktek Jalan 28 adalah memiliki sama jiwa atau penghidupan yang benar. Nah, penghidupan yang benar di sini adalah penghidupan yang menghindari berbagai macam penghidupan yang salah atau mica ajiwa. Jadi kalau di dalam kitab terutama Mahat Satarisaka Sutta, di sana ada beberapa penghidupan yang salah yang disebutkan, seperti misalnya menipu. Jadi mencari penghidupan dengan cara menipu. Kemudian mencari penghidupan dengan cara seperti memberikan isyarat. Ya, terutama kalau seorang biku ya, seorang biku misalnya ya kita menggunakan kata-kata yang sebenarnya adalah mengisyaratkan agar kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan materi. Padahal ya sebenarnya bukan sebagai milik, tapi kita menggunakan kata-kata tertentu yang tujuannya adalah untuk untuk mendapatkan materi dari misalnya berumah tangga. Gimana caranya ya? Misalnya untuk membuat sebuah contoh. Ya sebagai contoh misalnya ya wah kok hari ini panas sekali ya gitu kan. Padahal inginnya apa? Mendapatkan air minum misalnya begitu. Nah itu sebenarnya isyarat yang demikian sebenarnya tidak diperkenankan dengan cara demikian. Atau misalnya kita merasa apa jubahnya kurang, padahal jubahnya sudah cukup misalnya begitu kan. Kemudian ya wah dan kalau ada jubah yang bagus gitu yang halus apa itu tuh baik sekali untuk apa untuk dipakai apalagi di musim panas ya misalnya begitu. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu kemudian menggunakan kata-kata yang mengisyaratkan demikian itu tidak diperkenankan. Ya, jadi artinya sebenarnya kalau terutama adalah seorang biku ya, seorang biku. Ya, kita kan diajarkan oleh Sang Buddha untuk hidup yang sederhana dalam 4 kebutuhan pokok atau kita harus
memiliki santuti, memiliki kepuasan rasa puas, memiliki santosa. Jadi puas dengan 4 kebutuhan pokok. Nah, kalau kemudian kita mencari 4 kebutuhan pokok dengan cara yang apalagi menipu, kemudian menggunakan isyarat-isyarat tertentu seperti yang tadi tujuannya hanya demikian untuk mendapatkan kenikmatan demikian, itu cara hidup yang salah. Ya, dalam hal ini juga dengan kata lain, sama ajiwa ini kalau untuk seorang biku adalah bagaimana kita itu hidup yang sederhana. Jadi kita betul-betul mendapatkan apa yang kita dapatkan juga dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jangan sampai menggunakan cara-cara yang salah atau penghidupan yang salah. Nah, seperti makanya ada satu suta namanya Arya Wangsa Suta. Nah, Sang Buddha kepada para siswa beliau, kepada para biku, terutama ya mengajarkan bagaimana 4 kebutuhan pokok itu diperoleh dan dipergunakan. Nah, seharusnya seorang biku yang pertama harus puas dengan apapun makanan yang diperoleh. Jadi apapun makanan yang diperoleh itu harus puas. Dan bahkan ketika hanya mendapatkan bubur saja namanya yagu, itu juga sudah hal yang sangat baik. Jadi justru harus puas dengan ketika mendapatkan yagu. Itu harus puas dengan itu. Jangan kemudian mencari hal-hal yang lebih dari itu, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian yang kedua, seorang biku juga harus puas dengan apapun jubah yang diperoleh. Bahkan seseorang biku harus apa? Kalau bisa semaksimal mungkin, itu idealnya itu harus menggunakan jubah pangsukula. Jubah pangsukula itu adalah jubah yang diambil dari ya kain-kain bekas, jadi kain buangan. Apakah itu yang dibuang oleh seseorang di jalan, atau mungkin kain buangan dari mayat, nah itu dikumpulkan kemudian dijadikan satu menjadi jubah. Dan harus puas dengan itu. Nah, kemudian seorang biku juga harus puas dengan apapun tempat tinggal yang diperoleh dan bahkan idealnya mendapatkan yaitu tempat berteduh di bawah pohon itu juga sudah puas di situ. Dan seorang biku juga harus berpuas dengan apapun obat-obatan yang diperoleh. Bahkan harus puas ketika mendapatkan obat yang terbuat dari air kencing sapi, air kencing gitu ya, air kencing sebenarnya. Nggak disebutkan air kencing sapi, tetapi biasanya secara tradisi menggunakan air kencing sapi. Karena kita melihat di India itu mereka menggunakan ya katakan sapi itu masih sangat populer. Makanya sapi itu di apa air kencingnya digunakan untuk obat. Nah, kalau di Sri Lanka itu obatnya bukan bukan air kencingnya tetapi ada obat tertentu dari herbal itu kemudian direndam ke ke air kencing sapi, difermentasikan, direndam beberapa hari dan kemudian dijadikan sebagai obat. Nah, itu di Sri Lanka. Kalau di Myanmar yang saya dengar juga sama, jadi menggunakan bukan herbal dari dedaunan, tapi menggunakan buah, namanya buah plum. Ya, kita juga ada buah plum, tapi plumnya itu yang bukan besar-besar, yang kecil-kecil, itu dirajang, direndam, bukan air kencing sapi, tapi di air kencing kerbau. Nah, itu dijadikan sebagai obat. Itu juga juga harus puas dengan walaupun obat terbuat dari air kencing. Di sini air kencing sapi atau air kencing kerbau misalnya di Myanmar. Nah, kenapa itu dilakukan supaya seseorang apalagi seorang biku dalam praktek sama ajiwa kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang nantinya justru melakukan ya cara hidup yang tidak benar. Hanya demi mendapatkan makanan yang mewah atau berlebih, hanya demi mendapatkan jubah yang mewah, demi mendapatkan tempat tinggal yang bagus, yang luxury, atau demi mendapatkan obat-obatan yang mahal. Tidak sampai demikian. Bahkan Sang Buddha mengajarkan bagaimana seseorang hidup ya sederhana, hidup puas dengan apa yang diperoleh, bahkan puas walaupun hanya makanan bubur, yabu, atau dengan jubah pangsukula, jubah
terbuat dari kain buangan, kain bekas, tempat tinggal di bawah pohon, ataupun obat-obatan yang diperoleh dari air kencing. Itu juga harus puas di sana. Nah, karena kalau orang puas di sana, apalagi seorang biku terutama puas di dalam ya 4 kebutuhan pokok, tentu tidak akan kemudian melakukan tindakan-tindakan ya melakukan penghidupan yang salah. Ya itu sangat memungkinkan, walaupun tentu penghidupan yang salah tidak harus berkenaan dengan materi. Mungkin seseorang yang sudah tidak gensen peduli dengan yang sifatnya materi masih masih menginginkan seperti misalnya popularitas, kemudian keterkenalan, pujian. Nah, itu bisa juga hanya demi popularitas, demi pujian, keterkenalan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Makanya kalau kita melihat di dalam Brahma Jala Sutta, di sana sebenarnya perbuatan penghidupan yang salah itu banyak sekali. Jadi tidak hanya seperti menipu, tidak hanya seperti kayak tadi memberikan isyarat atau ya seperti kita itu bartering ya barter gitu kan kita kita barter dengan seseorang untuk mendapatkan perolehan. Misalnya kita apa jual jubah misalnya ya. Kita biku menjual jubah atau kita menjual sesuatu itu kepada orang lain untuk mendapatkan materi ya seperti seorang pedagang, yaitu tidak hanya demikian. Nah, tetapi juga seperti melakukan cara hidup menjadi seorang peramal gitu. Nah, meramalkan, meramalkan misalnya ada permainan sepak bola yang meramalkan nanti yang menang adalah ini atau itu tidak sesuai. Itu termasuk bagian mata pencaharian yang salah. Bahkan meramalkan tentang misalnya ada pemilihan pemilihan presiden DPRD DPR kemudian menjadi seorang peramal nanti yang menang adalah ini yang kalah adalah ini itu juga tidak sesuai atau meramalkan bahwa nanti akan ada hujan nanti tidak akan ada hujan nanti akan ada paceklik nanti akan ada peperangan nanti akan ada gerhana matahari gerhana bulan kalau zaman dulu kan diramalkan kalau zaman sekarang kan kita sudah bisa apa mengetahui dengan hitungan mereka ya mereka yang astrologi dengan hitungan mereka tahu. Nah, meramalkan demikian juga tidak diperkenankan. Termasuk adalah yaitu melihat benda-benda yang ini adalah jimat gitu kan. Itu dalam Brahma Jala Sutta juga disampaikan. Misalnya melihat bahwa oh ini adalah binatang yang punya punya kekuatan gitu. Binatang yang punya sesuatu yang berbeda apa namanya kalau di istilah bahasa Indonesianya itu. Ya, jadi ada binatang-binatang tertentu yang dianggap punya mistik tertentu, punya kekuatan tertentu untuk jimat misalnya begitu. Itu tidak diperkenankan Sang Buddha kepada para biku. Atau tidak hanya binatang, misalnya benda-benda mati tertentu. Misalnya melihat batu, oh batu ini ada kekuatannya, ada mistiknya. Atau melihat keris gitu kan, ada baja ya keris itu ada kekuatannya. Itu tidak sesuai sebagai seorang biku. Itu sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan makanan tidak sesuai. Itu termasuk mata pencaharian yang salah. Nah, seorang biku terutama ya mendapatkan makanan ya hanya sekedar karena memperhatikan dhamma dengan baik, memperhatikan sila dengan baik, meditasi dengan baik, kemudian timbal baliknya kepada rumah tangga juga mengajarkan dhamma kepada mereka dengan baik, betul-betul dhamma yang diajarkan, kemudian rumah tangga menyokong kehidupan biku tersebut, itu adalah katakan sokongan yang sesuai atau itu perolehan perolehan yang sesuai yang diperoleh oleh seorang biku, bukan dengan cara-cara yang sebenarnya bukan sesuai dengan dhamma. Ya tentu berbeda dari seorang rumah tangga. Nah, seorang rumah tangga yang melakukan berbagai macam mata pencaharian, asalkan itu tidak merugikan yang lain, itu masih sesuai. Nah, seorang biku walaupun seandainya ada mata pencaharian yang tidak merugikan, tapi tidak sesuai dengan kehidupan seorang biku, itu penghidupan yang salah. Misalnya kalau seorang rumah tangga boleh bertani, seorang rumah tangga boleh berdagang. Tetapi kalau seorang biku bertani, berdagang, ya itu tidak diperkenankan, tidak sesuai. Nah, tetapi seorang rumah tangga diperbolehkan bertani, berdagang, menjadi
katakan pegawai sipil, ya, PNS, pegawai negeri sipil, PNS bagi pemerintah itu diperbolehkan. Nah, hanya ada satu khutbah yang Sang Buddha menyatakan bahwa ada lima, ya lima katakan perdagangan yang tidak diperkenankan bahkan oleh seorang berumah tangga. Kalau melakukan demikian, itu termasuk mata pencaharian yang salah. Yang pertama adalah berdagang senjata. Jadi berdagang senjata. Nah, senjata di sini adalah senjata yang tujuannya adalah untuk melukai ataupun membunuh. Jadi bukan senjata pisau dapur ya, bukan pisau dapur untuk memasak, bukan. Tapi senjata untuk membunuh. Namanya sata, sata wanija. Perdagangan senjata. Sataha ya, pakai H. Jadi berdagang senjata seperti misalnya bedil, atau senjata lainnya yang digunakan untuk melukai atau membunuh. Seorang berumah tangga tidak diperbolehkan. Itu adalah misa ajiwa atau penghidupan yang salah. Nah, kemudian juga berdagang makhluk, terutama adalah berdagang manusia, ya satta wanija, T-nya satu, berdagang manusia. Yaitu seperti misalnya menjadi mucikari, kemudian memperdagangkan manusia untuk dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai pelacur gitu kan, atau misalnya dijadikan sebagai pengemis. Karena ada juga yang ada semacam organisasi terlarang demikian yang mereka mengumpulkan, memaksakan anak-anak kecil mungkin yang tidak punya rumah dan sebagainya untuk dijadikan sebagai pengemis. Itu seperti perdagangan. Nah, itu tidak sesuai berdagang manusia. Kemudian berdagang ya daging mangsa wanita. Nah, berdagang daging di sini sebenarnya di dalam kitab ulasan disampaikan ya adalah orang-orang yang mereka itu uh, peternak, misalnya babi, peternak sendiri, kemudian dibunuh sendiri, kemudian dijual dagingnya. Jadi di sini ada unsur pembunuhannya sebenarnya. Ada unsur pembunuhan dari yang menjual itu sendiri. Jadi bukan orang yang misalnya punya daging sudah ada, kemudian dipasarkan, bukan, tetapi adalah memang membunuh sendiri. Atau ya membunuh sendiri itu bukan berarti harus membunuh katakan dengan tangan sendiri, tetapi memerintah pun juga sebenarnya itu pembunuhan seperti yang tadi. Ya sebagai contoh misalnya orang setiap hari punya restoran dan dia mau tidak mau harus menyediakan makanan berdaging. Nah, nah dia kemudian order kepada misalnya penjaga di sana yang pokoknya besok persiapkannya 50 ekor ayam gitu. Nah, kalau sudah order demikian itu bagian dari pembunuhan. Itu termasuk pembunuhan. Dan itu tidak hanya sekedar misalnya seorang yang di restoran yang punya perdagangan di restoran. Bahkan seandainya misalnya kita di wihara misalnya oh besok ada acara waisakan misalnya. Ada waisak, kemudian yang datang sekitarnya ada 3.000 orang. Kemudian datang ke restoran, datang ke sana, tolong besok ya persiapkan ya 3.000 bungkus makanan semua dengan paha ayam misalnya begitu. Itu bahaya sekali kalau sudah begitu. Karena kalau restoran tersebut misalnya belum ada ayam yang sudah dibunuh, bisa juga kemudian dia order untuk membunuh ayam. Nah, kalau misalnya 3.000 paha ayam, kalau satu ekor ayam kan ada dua paha, berarti kan 1.500 ayam yang harus dibunuh. Nah, itu bahaya. Nah, itu juga bagian dari hal yang salah, itu bahaya. Nah, sehingga di sini sebenarnya mangsa wanita ini mengacu juga kepada itu pembunuhan. Jadi yang berdagang pun juga di situ ada unsur pembunuhannya. Jadi bukan bukan yang membelinya sebenarnya, tapi ada unsur pembunuhannya. Kalau misalnya kita sebagai seorang pembeli dan kita tidak order kemudian hanya mengambil apa yang sudah ada, kemudian juga ngambilnya juga tidak di tempat yang sama, hanya mengambil yang sudah ada, itu bukan pembunuhan. Itu walaupun itu adalah berdagang mangsa daging, tetapi kalau kita mengacu kitab ulasan sebenarnya yang dimaksud adalah lebih kepada unsur pembunuhannya, maka tidak diperkenankan mangsa wanita. Nah, kemudian juga adalah berjualan racun. Nah, jadi racun ya.
Itu karena apa? Tujuannya juga kalau racun di sini kan intinya adalah untuk membunuh. Apa sih yang racun bukan untuk membunuh? Racun itu kan sebenarnya untuk membunuh, untuk meracuni artinya kan untuk membunuh. Apakah itu racun apa baygon sebenarnya? Apakah racun untuk di pertanian ada racun apa itu untuk membunuh tikus-tikus? Apapun bentuknya, nah itu racun itu juga ya sebagai seorang Buddhis yang memperhatikan Dhamma itu mau tidak mau harus dihindari agar agar tidak apa terseret ke dalam mata pencaharian yang salah, harus dihindari berdagang racun. Dan yang selanjutnya yang kelima, jadi ada lima. Yang kelima adalah berdagang minuman keras. Ya, berdagang minuman keras. Karena apa? Minuman keras di sini kan membawa kepada lemahnya kesadaran, membawa kepada seseorang mabuk, kesadarannya lemah, dan kita tahu bahwa ketika kesadarannya lemah, seseorang bisa melakukan apapun kejahatan yang ada di pikirannya, di otaknya. Karena orang sudah tidak punya malu lagi ketika orang itu sedang mabuk. Maka dia bisa melakukan kejahatan apapun yang dia ingin melakukannya, karena tidak ada malu. Maka itu juga disebutkan sebagai salah satu mata pencaharian yang salah, berdagang minuman keras. Dan itu kalau dilakukan, walaupun itu adalah seorang berumah tangga, ya secara dhamma itu tidak diperkenankan. Kalaupun melakukannya harus mengupayakan bahwa untuk bisa bisa apa ya tidak terseret ke sana. Ketika sudah melakukan atau sudah terseret kepada perdagangan seperti itu ya bagaimana mencoba suatu saat harus keluar dari perdagangan yang seperti itu. Karena itu adalah perdagangan yang salah. Intinya adalah dalam kita melakukan perbuatan, apakah ucapan, perbuatan jasmani, dan juga kita melakukan ya, mata pencaharian, adalah tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan yang lain. Tetapi adalah bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tahu bahwa perbuatan tersebut ternyata merugikan, mata pencaharian tersebut merugikan diri sendiri, merugikan makhluk lain, yaitu tidak diperkenankan. Termasuk walaupun misalnya tadi hanya disebutkan sebagai berdagang minuman keras. Oh lantas berarti kalau kita berdagang narkoba itu kan bukan minuman. Ya, itu bukan minuman, bukan minuman keras. Berarti boleh dong. Nah, kan bisa berpikir demikian. Nah, tetapi tentunya tidak demikian. Karena apa? Itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan yang lain. Kecuali ada beberapa dalam dunia kedokteran, ya kadang-kadang mereka juga membutuhkan morfin misalnya untuk orang yang sudah sakit kritis untuk bisa bertahan, untuk bisa kemudian diobati, selanjutnya itu harus menggunakan morfin. Nah, karena itu adalah tujuannya betul-betul untuk pengobatan, yaitu itu kan memang secara undang-undang juga dilegalkan oleh pemerintah. Untuk dunia kedokteran itu akan berbeda. Yang dimaksud di sini adalah memang betul-betul diperdagangkan yang nanti akan membawa kepada kerusakan bagi masyarakat. Dikonsumsi secara bebas, membawa kepada kerusakan, kesadaran yang lemah. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Nah, jadi sama jiwa ini juga penting, penting untuk dipraktikan. Nah, harus diingat lagi bahwa seseorang memiliki sama jiwa penghidupan yang benar ya karena mengetahui bahwa apapun aktivitas yang dilakukan itu muncul dari pikiran. Kalau kita semakin bijaksana, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, batin kita itu diisi dengan hal-hal yang baik, maka bahkan cara hidup, penghidupan juga menjadi baik. Tapi kalau batin kita diisi dengan hal-hal yang buruk, itulah kemudian tidak peduli apakah penghidupannya itu baik atau tidak baik, yang terpenting adalah merasa dirinya itu untung, yaitu tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, dalam konteks yaitu sama waca, sama kamanta, dan juga sama ajiwa, atau ucapan benar, perbuatan benar, dan cara hidup penghidupan benar, itu bagian dari sila. Jadi kalau dua yang pertama masuk dalam kategori kebijaksanaan, panya, karena itu mengacu kepada pemahaman, mengacu kepada pengetahuan,
Sementara ketika perbuatan itu termanifestasi di dalam ucapan, perbuatan jasmani, dan juga dalam mata pencaharian, maka itu bagian dari sila. Maka tiga ini adalah bagian dari sila. Nah, sila gunanya adalah untuk mengendalikan kotoran-kotoran batin yang sudah kasar, yang sudah termanifestasi di dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Maka ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar itu masuk dalam kategori sila atau kemuralan. Ya, barangkali sampai di sini kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oh, ada yang ditanyakan? Ini masih masih off. Hati-hati, Dama masih off. Pandami. Oh iya, Oh ya, Bante. baik. Mohon izin bertanya, Bante, Hmm. terkait 5 usaha yang tidak benar ini. eh, Kadang kan manusia ada yang bekerjanya bukan di bagian inti dari, misalnya kayak pindad atau contoh dagang daging ini kan ada perusahaan-perusahaan ternak. Mereka yang bekerja di bidang lain selain usaha inti, maksudnya itu kayak dagang senjata di bagian produksinya. Kalau dagang daging di bagian pembunuhannya kan ada di bidang lain seperti bagian keuangan atau bagian yang lainnya. Nah, itu mereka yang bekerja di bagian keuangan atau di bidang lainnya yang tanpa ada unsur pelanggaran sila di sini, itu dari Itu off lagi, Pariyati. Suaranya nggak kedengaran lagi. Hmm.
Di control room ada orangnya enggak? Ruang kontrol. Oh, ini sudah ya. Silakan, silakan. Hmm. Apakah tadi Lanjutkan. Iya, lanjutkan. ya tadi yang terkait 5 usaha tidak benar, contohnya yang saya ambilnya yang dagang senjata atau dagang daging. Ini kan beberapa, kalau di satu perusahaan kan ada beberapa bidang, Bante. Anggaplah bagian keuangan. Ini kan yang mengurus tentang keuangan, tapi kan mereka kan tidak secara langsung ada berada dalam produksinya. Nah, mereka yang bekerja di bidang keuangan ini apakah ikut melanggar sila atau gimana? Soalnya kan sebenarnya gajinya mereka juga hasilnya kan dari hasil yang tidak benar ini, Bante. Kalau pandangan Buddhis gimana, Bante? Terima kasih. Iya. Mau tidak mau harus diakui bahwa ya ketika seseorang itu walaupun dia itu hanya mengelola di bagian keuangannya atau di bagian accountingnya, jadi yang apa menulis keluar dan masuknya dari hasil ya tersebut ya termasuk itu bagian dari apa lingkup dari perdagangan itu. Ya, apalagi kalau perusahaan besar kan begitu kan. Jadi tidak hanya sekedar yang kecil-kecilan semua dikelola sendiri, tapi kan ada yang bagian accountingnya, ada yang bagian apa produksinya, pemasarannya dan sebagainya. Itu termasuk di dalam lingkup perdagangan daging sebenarnya, perdagangan yang tidak sesuai. Ya, jadi mau tidak mau harus harus diakui juga tentang hal tersebut. Ya, memang memang kehidupan sebagai berumah tangga kadang-kadang nggak sulit, tetapi mau tidak mau harus diakui juga. Ya oleh sebab itu ketika tahu begitu ya ya harus mengupayakan paling tidak suatu saat mengupayakan untuk bagaimana bisa menghindari cara hidup demikian atau katakan bekerja di perusahaan demikian karena tahu bahwa itu adalah apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang dikelola itu adalah sebenarnya hal-hal yang sifatnya merugikan yang lain gitu. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan lain adalah barangkali yang ini dilema, karena kan lagi-lagi semuanya adalah niat, kehendak. Jadi apakah semua katakan produksi senjata itu adalah semua itu katakan dengan niat yang buruk kan belum tentu juga. Kenapa saya mengatakan demikian? Coba kalau kita lihat dalam setiap negara kan pastinya membutuhkan senjata juga kan untuk mempertahankan diri setidaknya. Kalau zaman sekarang negara tidak punya senjata itu pasti akan dijajah sama negara lain. Tapi ketika punya senjata paling tidak yang negara lain pun akan ya akan pikir-pikir kalau misalnya sampai menjajah atau menyerang gitu kan. Karena tahu bahwa ini negara itu kuat, akan pikir-pikir. Tapi kalau tidak punya senjata sama sekali bisa jadi bulan-bulanan. Nah, dalam hal ini ya ini adalah kewajiban pemerintah. Ya kalau untuk saat ini bahkan zaman dulu pun juga kekuatan dari sebuah kerajaan juga dibutuhkan juga. Bahkan ketika Sang Buddha itu berbicara tentang Raja Cakawati, yang walaupun Raja Cakawati ini dikatakan memimpin negara, memimpin masyarakat bukan dengan pedang, tetapi dengan sila. Tetapi Raja Cakawati ini juga mempunyai tentara atau prajurit yang lengkap. Ya mau tidak mau harus punya prajurit yang lengkap. Dan itu kan sebagai ketahanan militer untuk supaya ya dari negara lain tidak melakukan hal-hal yang nanti justru mengancam. Karena ketika negara itu terancam, negara itu menjadi kacau, pemerintahan menjadi kacau, rakyat juga menjadi menderita. Maka tugas negara juga harus apa mempunyai persenjataan dengan tujuan bukan untuk membunuh, bukan untuk menyerang, tapi untuk ya paling tidak untuk mempertahankan diri. Ya ini jadi pertanyaan apakah itu benar atau tidak benar. Tapi selama tujuannya adalah untuk apa? Bukan untuk menyerang yang lain, bukan untuk membunuh yang lain, bukan untuk melukai yang lain, hanya sekedar sebagai pertahanan, karena itu adalah kewajiban dari setiap negara atau memang sesuatu yang memang esensial dari setiap negara itu akan berbeda. Tetapi kalau misalnya menjual senjata, tujuannya betul-betul untuk membunuh yang lain, melukai yang lain, nah itu yang memang memang secara langsung tidak sesuai. Ya begitu ya. Nah, kalau daging ya kalau hanya sekedar justru kalau hanya sekedar misalnya orang beli kayak tadi beli tapi tanpa harus misalnya order apa
hanya sekedar yang sudah ada, yang sudah tersedia, ya memang itu bukan bukan sebagai yang dimaksud. Tapi kalau yang pihak yang betul-betul apa memproduksi, perusahaan yang memproduksi dan itu betul-betul memang mereka itu melakukan pembunuhan, dan agen-agennya yang di dalam juga tahu persis apa yang mereka lakukan, itu termasuk bagian dari perdagangan yang salah. Baik Bante. Ya, gitu ya. Ada tambahan Bante, Ya. baru keingat. Itu kalau baru bagian dagang daging ini, kalau misalnya kayak acara Asala kemarin di ITC itu Bante kan umat banyak di situ Ya. dan para biku juga berkumpul. Otomatis kan sebenarnya cateringnya kan udah pasti dipesan Bante. Iya. Ya makanya kalau misalnya memesannya apalagi sampai oh besok tolong ya, itu memang memang agak riskan sih. Kalau sebenarnya agak riskan memang sih. Misalnya misalnya oh besok ya persiapkan daging sekian gitu kan. Itu memang agak riskan. Kecuali kalau misalnya ditanya terlebih dahulu, itu dagingnya sudah ada belum gitu, yang artinya sudah mati sudah ada belum gitu kan. Ya kalau oh mereka oh sudah ada yang sudah ada yang mati, tinggal tinggal masak, yang malahan nggak apa-apa gitu kan, karena sudah ada. Tetapi kalau misalnya ternyata belum ada, pokoknya besok ya tolong kami pesan ada 1.000 2.000 bungkus makanan dengan apa ayam gitu misalnya begitu. Itu riskan sekali karena mau tidak mau kemudian di situ akan ada pembunuhan bagi orang yang sebenarnya tidak tidak mau, katakan pedagang yang sebenarnya tidak, karena orderannya itu sedikit membunuhnya sedikit, karena ordernya banyak sehingga mau tidak mau mereka mencari dan membunuh. Itu memang agak riskan. Makanya kalau mau yang ideal sesuai memang harus ditanyakan dulu. Saya tidak tahu yang untuk kemarin para samanera dan juga para umat, tetapi setahu saya memang di yang dulu-dulu biasanya mereka itu pesan dari banyak tempat. Jadi tercecer dari banyak tempat. Tidak dari satu pedagang, dari banyak tempat. Ya, baik Bante, terima Ya. kasih. Memang gak riskan ya, gak riskan. Memang kita harus betul hati-hati. Kalau kita yang makan mah sudah makan saja. Mereka yang order itu yang riskan. Iya, baik, silakan ada yang lain? Ya, Wandami Bante, Iya. izin bertanya mengenai pembunuhan Bante. Di zaman sekarang ini kan di rumah sakit terutama itu kan banyak sekali kasus-kasus seperti orang tua yang hidupnya itu sudah tinggal 5 watt Bante. Ya, itu kan terus kan dokter kan kadang mengatakan keluarganya, Pak sudah direlakan aja misalkan begitu. Ini cuman tinggal secara medis orangnya sudah meninggal gitu. Tapi sekeluarganya ini kan kadang-kadang kalau keluarga Buddhis kan masih berpikir, bertanya-tanya, ini benar enggak sudah meninggal? Nah, itu misalkan orang tua ini hanya tergantung dari mesin, misalkan begitu Bante. Lebih baik diputus saja Pak daripada mengeluarkan banyak biaya. Kadang kan ada dokter yang begitu Bante. Ini menurut pandangan Buddhis apakah termasuk pembunuhan Bante? Kasih Bante. Memang agak repot ya kalau gini ya. Ya, kita tinggal bilang aja ke dokter. Kalau memang merasa, barangkali kalau orang yang memang punya uang gitu ya, mungkin bisa mempertahankan karena punya uang. Tetapi kalau orang yang tidak punya dana yang besar, ya ya tinggal bilang aja kepada dokter bahwa kami tidak punya dana untuk mempertahankan gitu kan. Tapi tujuannya bukan untuk membunuh yang yang ya katakan siapapun keluarga yang lagi sakit. Nanti tinggal dokternya saja yang memutuskan karena mereka yang lebih tahu. Tapi tujuannya bukan untuk membunuh. Tapi kalau mereka yang sudah punya uang ya silahkan saja untuk dipertahankan sebenarnya. Makanya kan sebenarnya kalau kita bicara meninggal memang lebih baiknya meninggal yang alami gitu kan. Nah, tapi kemudian zaman sekarang dengan adanya peralatan canggih, kadang-kadang yang sebenarnya sudah betul-betul kalau dibiarkan memang pasti meninggal, tapi kemudian dipertahankan dengan
cara yang demikian. Makanya saya dengar ketika kayak Sanggaraja sakit itu sebenarnya kan sebelum beliaunya sakit kan kepingin nggak usah di ini, nggak usah di apa, kayak dibawa ke dokter gitu, dipertahankan begitu kan. Tetapi umatnya ini yang kemudian mempertahankan dengan apa ya itu infus dan sebagainya itu dengan mesin gitu. Ya itu malahan sebenarnya mengganggu sih, mengganggu bagi yang sakit juga. Harusnya mudah melepas tapi dipertahankan. Nah, tetapi dalam konteks yang misalnya keluarga kita demikian ya kita harus bilang ke apa ke dokter apa adanya sih. Bukan tujuannya adalah untuk apa supaya meninggal bukan, tetapi ya dengan kondisi yang ada harus bilang. Tapi kalau memang orang punya uang, punya duit ya di itu itu apa pilihan-pilihan bagi orang tersebut, bagi keluarga tersebut untuk mempertahankan. Tapi toh sebenarnya walaupun sudah dipertahankan sedemikian rupa, ya pasti pada akhirnya juga meninggal juga. Ada kasus demikian juga. Memang dengan mesin sepertinya masih hidup. Jadi masih seperti ada nafas, tapi toh pada akhirnya juga meninggal juga. Nafasnya hilang juga pada akhirnya. Nggak bisa dipertahankan walaupun dengan mesin sekalipun. Nah, kalau seseorang misalnya keluarga yang memang berada dan mau begitu, ya itu dipersilahkan. Walaupun dokternya mengatakan sudahlah diputus saja gitu. Tapi kalau orang mungkin ragu, ya keluarganya ragu, lagian juga punya dana yang cukup, ya itu choice, itu pilihan dari keluarga tersebut. Ya begitu ya. Ya, baik Karena Bante. semuanya adalah niat sebenarnya. Niat kita bagaimana? Niat kita. Iya, satu lagi Bante. Iya, iya. Kadang kan kita sebagai biku ya Bante, itu seringkali ada kejadian yang diundang baca parita, bukannya untuk kesembuhan, tetapi malah Bante tolong dibacakan parita supaya mama saya cepat pergi. Oh jangan. Nah, Kalau 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 semacam itu Bante, itu apakah termasuk anaknya juga termasuk dari aku salah Garuka Kama Bante? ya kalau niatnya begitu ya termasuk niat yang buruk lah. Niat yang buruk. Sebagai bikunya ini juga, kalau Oh, ya bikunya kita terpaksa karena udah datang terus baca parita juga termasuk berarti Bante? ya kalau kita tujuannya begitu ya sama saja. Makanya kalau misalnya ada undang dan supaya ya apa mamanya cepat pergi gitu, itu kita tolak saja. Tapi kalau undang supaya mamanya itu supaya pikirannya tenang, pikirannya bahagia, kita datang. Apakah nanti bahagianya bahagia apa meninggal atau mungkin apa sembuh lagi kan itu bagus kan. Yang penting pikirannya tenang, pikirannya bahagia, bisa mendengarkan parita kedatangan biku. Nah itu bagus. Tapi kalau tujuannya harus supaya mamanya cepat pergi, supaya cepat meninggal, nah itu yang pikiran buruk itu. Ya, baik, Ya makasih. kita harus pandai-pandai juga. Ya apalagi kita biku kan, biku itu riskan sekali kalau urusan seperti ini. Jangan sampai menyetujui sebuah pembunuhan dengan alasan apapun. Ada pertanyaan satu lagi kalau boleh Bante. Iya, silakan. Ya, mengenai mata pencarian yang salah ini Bante. Hmm. Sekarang ini kan banyak sekali yang dalam peternakan hewan Bante, seperti anjing misalkan begitu Bante. Hmm. Nah, ini kan memang dia tujuannya adalah untuk dipelihara, bukan untuk dibunuh Bante, atau bahkan mungkin ikan lah Bante, kata seperti itu. Hmm. Apakah itu juga termasuk salah satu mata pencarian yang salah Bante? Oh kalau itu tidak. Apalagi tujuannya adalah untuk dipelihara, itu bukan mata pencarian yang salah. Pernah sih ada orang bertanya ke saya, bertanya, berarti bagaimana dengan ini seperti jualan ikan di akuarium gitu kan? Apa itu mata pencarian yang salah gitu kan? Saya bilang tergantung pada ininya, tergantung pada apa tujuannya. Jadi kalau di sini kan tujuannya untuk supaya ikan tersebut dipelihara. Apalagi ikan-ikan tersebut di tempat perdagangannya itu dibuatkan akuarium yang bagus dengan air yang bersih, sirkulasi udara yang sangat baik. Kemudian juga ketika dijual juga diberi panduan kepada para pembeli. Untuk para pembeli ini cara mengelola ikan dengan baik supaya ikannya sehat-sehat, ikannya baik-baik.
Nah, itu kan bagus sekali malahan. Jadi membantu ikan-ikan tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman. Ya, itu sangat baik. Makanya saya pernah melihat itu di daerah Medan itu. Ada orang yang punya punya kolam koi, yang koin itu ratusan, tapi dengan sirkulasi udara yang air yang begitu bersih, sirkulasi udara yang begitu bagus, ikannya juga kelihatannya itu happy-happy, besar-besar, bersih-bersih. Nah, itu didapatkan katanya ikannya dari daerah Blitar gitu kan. Saya kira kalau itu tujuannya adalah untuk memelihara, bukan untuk membunuh, itu baik. Demikian pula dengan anjing, tujuannya adalah untuk memelihara, bukan untuk membunuh, itu masih baik. Ya, apalagi kalau misalnya anjing-anjing itu kan memang terkadang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Kalau anjing itu anjing liar ya, street dog itu biasanya malahan kasihan kadang-kadang mereka tidak dapat makan, tidak dapat pemeliharaan yang bagus, tidak terjaga dengan baik. Tapi kalau ada orang-orang yang mau memelihara, nah itu saya pikir malahan baik, mereka akan terjaga dengan baik. Nah, berbeda kalau misalnya berdagang anjing tujuannya sama adalah untuk dibunuh, untuk dimakan. Kan ada kan sekarang ada daging anjing itu nah itu termasuk mangsa wanija, tidak sesuai. Nah, jadi kalau pelihara anjing dijual, kemudian si pembelinya juga diberi panduan yang baik, ini loh cara memelihara anjing dengan baik, supaya anjingnya sehat-sehat, anjingnya menjadi penurut. Ya, itu saya pikir salah satu cara yang baik untuk menjaga binatang lain. Iya, gitu ya. Ada yang lain? Masih ada? Halo, Wandami Bante, Ya, izin bertanya. silakan masuk. Mengenai berdagang ini Bante. Tes, Iya, baik. tentang berdagang Bante, larangan untuk umat Buddha. Kadang kan mungkin sebelumnya umat ini Bante dia berdagang kayak daging, kayak baygon atau miras sebelum mengenal Dhamma. Tapi Iya, setelah mengenal Dhamma Bante, dia ingin mempraktikkan sila. Sedangkan di sila itu dilarang membunuh Bante. Sedangkan usaha dia tuh udah jalan, maksudnya udah maju Bante. Jadi kira-kira Bante bagi mereka yang kayak dilema ingin mempraktikkan sila dengan baik, tapi terbentur dengan sila, kira-kira gimana Bante menurut pandangan Buddhis menyikapi ini Bante? ya memang mau tidak mau kan ada harga yang harus dibeli juga toh. Artinya kalau seseorang tidak mengenal dhamma barangkali melihat itu sebagai hal yang baik. Berdagang hal-hal yang sebenarnya merugikan yang lain. Tapi begitu mengenal dhamma, ya seseorang tahu bahwa itu tidak baik. Dan memang ada sesuatu yang harus dilepaskan. Memang sulit, tetapi itu harus dilakukan. Harus diupayakan gitu, paling tidak harus diupayakan. Jadi ketika tahu bahwa itu adalah perdagangan yang tidak baik, yang tidak sesuai, ya harus punya paling tidak suatu tekad bahwa suatu saat saya harus berhenti dari perdagangan yang merugikan makhluk lain. Itu harus dilakukan. Dan sebenarnya kan mengenal damai ini kan sebagai sesuatu yang boleh dikatakan keuntungan. Coba kalau tidak mengenal damai, mungkin sepanjang hidup tahunya bahwa itu baik. Tetapi setelah mengenal damai ternyata itu tidak baik. Dan itu harus betul-betul diupayakan untuk tidak melakukan perbuatan yaitu pelanggaran dhamma tersebut. Ya, ini justru lebih baik dibandingkan kalau seseorang, kan ini ada satu pernyataan dari Bhante Sariputta. Nah, Bhante Sariputta itu mengatakan bahwasanya seseorang yang melakukan kejahatan dan dia tahu bahwa itu adalah kejahatan, itu termasuk orang yang superior. Mengapa? Karena orang tersebut akan punya kekuatan tekad di masa mendatang akan melakukan yang terbaik untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Tetapi ada juga orang yang melakukan kejahatan dan dia tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan, itu adalah orang yang inferior.
Itu bahaya sekali. Bahaya sekali karena apa? Karena orang demikian tidak akan punya keinginan, tidak punya niat untuk melakukan perubahan. Nah, sekarang paling tidak adalah itu tidak baik. Tahu, diketahui itu tidak baik. Dengan tahu saja dan suatu saat punya tekad untuk tidak melakukan lagi, itu sudah sangat baik. Jadi bukan bukan kemudian merasa, aduh ini kok tidak baik, sulit banget ya jadi umat Buddha, udahlah pindah aja gitu. Tidak demikian. Justru itu adalah sebagai pengingat kita untuk bagaimana kita mengubah cara hidup kita. Mau tidak mau, ya itu harus diupayakan suatu saat. Bahkan dikatakan pula, orang melakukan kebajikan, kalau dia tidak tahu itu kebajikan, itu termasuk inferior. Karena apa? Orang demikian akan menjadi lengah, menjadi traidor. Karena tidak tahu itu adalah sebuah kebajikan. Dan kemudian suatu saat akan melakukan hal yang buruk, karena tidak tahu yang dilakukan awal adalah kebajikan. Nah, memang yang terbaik adalah orang melakukan kebajikan, tahu itu adalah kebajikan, wah itu terbaik. Tetapi orang yang melakukan kejahatan dan dia tahu itu kejahatan, itu juga bagian dari orang superior. Oleh sebab itu sebuah keuntungan, walaupun suatu saat harus dilepas. Ya memang harus melepas kemelekatan terhadap materi yang selama ini dikumpulkan. Artinya dengan kata lain, dengan usaha demikian mendapatkan banyak keuntungan, memang itu menggiurkan sekali. Tapi kalau kita mengenal Dhamma, itu tahu itu tidak baik, kita mengupayakan untuk dilepas, itu juga sesuatu yang sangat baik. Suatu saat kalau memang itu demikian ya harus mengupayakan untuk cari bisnis yang lain yang lebih aman, yang sesuai dengan praktik sila. Ya begitu ya, Abu So ya. Ya, makasih Bante. Bante, satu lagi Ya, Bante. ya satu kemudian selesai ya. Baik, silahkan. Tentang tadi ada 5 hal yang dimaksud membunuh dalam pandangan Buddhis. Yang adanya makhluk, sadar betul adanya makhluk, punya niat, adanya Iya, usaha dan hasil. Kadang mungkin kita ingin membersihkan ruangan. Di ruangan itu mungkin ada kayak semut atau serangga-serangga kecil yang banyak banget. Kita ingin membersihkan ruangan itu supaya terlihat bersih. Tapi kan jadi dilema juga Bante. Ini kalau nggak dibersihkan semutnya makin banyak. Tapi kalau membersihkan semutnya bisa mungkin mati. Dan kita kan nggak mungkin menunggu semutnya pergi semua Bante. Kita kan nggak tahu itu bakal pergi atau bertahan di situ makin banyak atau gimana Bante. Nah itu gimana Bante? Apakah kita sapu aja tuh nggak masalah atau kita biarin? Saya juga dulu pernah stres juga dulu pernah. Pernah saya tinggal di hutan, nah, padahal kalau di hutan tuh jauh lebih banyak lagi semutnya, bisa ratusan ribu, bisa jutaan semut. Nah itu pernah stres juga karena apa tiap hari kan secara wata kewajiban kita kan memang harus ini membersihkan putih kita, membersihkan halaman kita gitu kan. Nah tetapi kemudian di sekitaran putih, kemudian di jalan-jalan yang kita harus membersihkan banyak sekali semut. Dan mau tidak mau ketika menyapu dengan lidi itu kan pasti ada semut yang terluka, mungkin ada yang mati begitu kan. Waduh, saya mikir ini pembunuhan ini. Sampai saya itu rasa kayak berat sekali beban saya waktu itu. Akhirnya saya ketemu dengan Bante yang di sana. Kemudian saya cerita mengenai hal tersebut. Nah, Bantenya tanya lah, kamu menyapu itu tujuannya untuk apa? Membunuh atau memang untuk sekedar apa melakukan kewajibannya sebagai penghuni wihara harus membersihkan tempat tinggalnya sendiri. Ya saya bilang ya saya tidak punya keinginan untuk membunuh. Ya sudah kalau tidak ada keinginan untuk membunuh ya sudah lakukan saja. Karena tidak ada keinginan untuk membunuh, tidak ada niat untuk membunuh. Niatnya adalah untuk membersihkan. Yaitu dari situ saya jadi tenang. Artinya ya sudah kita memang tetap berhati-hati juga, tetap berhati-hati. Tetapi kalau seandainya pun ada karena mau tidak mau ada mungkin semut yang terluka, ada semut yang mungkin mati, tapi tujuan kita adalah untuk sekedar melakukan kewajiban kita sebagai penghuni tempat tinggal di situ yang harus harus kita membersihkan. Nah, bayangkan pada zaman Sang Buddha kebanyakan para biku tinggalnya di hutan dan mereka punya wata, punya kewajiban juga untuk membersihkan kuti-kuti mereka, tempat tinggal mereka. Berarti mau tidak mau hal seperti itu pasti terjadi. Nah, sehingga
kita harus tahu bahwa niat kita adalah bukan untuk membunuh. Tetapi walaupun demikian, kita tetap harus hati-hati. Jadi tidak kemudian tahu itu semuanya itu banyak sekali, udah wah, sapu saja tanpa ada kasih sayang, ya tidak demikian juga. Kita tetap punya kehati-hatian juga. Kalaupun sudah hati-hati kok ternyata masih ada yang terluka, masih ada yang terbunuh, ya mau bagaimana lagi. Tapi niat kita adalah bukan untuk melukai atau membunuh mereka. Ya, begitu ya. Ya Bante, terima kasih ya Bante. Ya, baik. Ya, saya kira waktunya juga sudah melebihi target. Ya, masih atau cukup? Udah cukup Bante. Cukup ya, baik. Terima kasih ya. Kita akan lanjutkan di